Shalom, semangat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Hamasiah. Pagi ini saya mengajak kita untuk merenungkan apa yang tertulis di kitab Ma'aseh Shlikim atau Kisah Para Rasul pasal 10 ayat yang ke-34. Saya akan bacakan bagi kita. Dan seraya membuka mulutnya, Petrus berkata, "Berdasarkan kebenaran, aku memahami bahwa Elohim bukanlah pemandang muka." Ketika mengatakan hal itu, Bapak Ibu, Kefa atau Petrus baru saja diperintahkan oleh Tuhan melalui sebuah penglihatan untuk pergi dan melayani seorang bernama Cornelius, yaitu perwira pasukan Italia yang kita tahu dia bukan seorang Yahudi, tetapi ia takut akan Elohim, yaitu Elohimnya orang Yahudi. Melalui penglihatan binatang yang tidak tahir yang disuruh untuk dimakan oleh Kefa kemudian menjadi paham dan mengerti bahwa Tuhan tidak hanya mengasihi orang Israel saja yang adalah umat pilihannya, umat perjanjiannya, tetapi Tuhan juga mengasihi bangsa-bangsa yang lain. Sehingga dia mengerti betul bahwa Tuhan tidak memandang muka. Yang dipandang oleh Tuhan, Bapak Ibu, adalah hati manusia. Yang terpenting dari bangsa apapun itu tidak harus dari bangsa Israel, asal seseorang takut akan Elohim, asal seseorang tadi melakukan kebenaran, maka Elohim berkenan kepada orang tersebut. Mari kita baca di ayat yang ke-35, Kisah Para Rasul pasal yang ke-10 tadi. Saya akan lanjutkan pembacaannya. Namun di antara setiap bangsa, siapa yang takut akan Dia dan mengerjakan kebenaran, Dia berkenan kepadanya. Jadi Tuhan menerima dan mengasihi orang bukan berdasarkan apa suku bangsanya, apa warna kulitnya, apa tingkat pendidikannya, bagaimana tingkat ekonominya, bagaimana dan seberapa banyak kekayaannya dan lain sebagainya. Tetapi yang dipandang dan dilihat oleh Tuhan adalah hati orang tersebut, sepanjang hati manusia takut akan Dia dan mengerjakan kebenaran tadi. Dan karena Tuhan tidak memandang muka, saudara, bukan hanya menyatakan kasih-Nya, tetapi dalam kedaulatan dan keadilannya, maka Tuhan pun juga bertindak dengan tidak memandang muka. Kalau umat Israel yang dipilih dan ditetapkannya menjadi umat perjanjiannya berdosa di hadapannya, tidak berkenan kepadanya, maka Tuhan tidak segan-segan untuk menghukum bangsa Israel. Ini membuktikan bahwa Tuhan tidak memandang muka. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita ini harus senantiasa ingat bahwa Tuhan begitu sungguh mengasihi setiap kita. Karena kita yang bukan berasal dari bangsa Israel, yang kita ini berasal dari bangsa yang lain, tetapi telah dientenkan atau disambungkan atau ditambahkan ke dalam bangsa Israel. Kita diterima dan dikasihi oleh Elohim sama seperti Dia telah menerima dan mengasihi bangsa Israel. Elohim telah menjadikan umat Israel sebagai anak-anaknya dan kita pun juga dijadikan oleh Tuhan sebagai anak-anak Elohim, sebagai ahli waris kerajaannya. Maka Bapak Ibu, kalau kita mengingat akan hal ini, kita tidak boleh memegahkan diri, kita tidak boleh merasa diri lebih hebat dan lebih baik dari bangsa Israel. Saya sangat menyayangkan ada orang-orang Kristen yang berpikir beranggapan bahwa kasih dan perjanjian Tuhan atas bangsa Israel sudah batal dan digantikan oleh gereja Tuhan. Bangsa Israel telah gagal dalam memenuhi kehendak Tuhan. Maka Tuhan mengungkapkan kasih dan perjanjiannya kepada bangsa-bangsa yang lain. Saya sangat menyayangkan pemahaman yang demikian. Bagaimanapun Bapak Ibu, bangsa Israel tetap sebagai bangsa yang dikasihi oleh Tuhan. Dan kita tidak boleh memegahkan diri merasa lebih daripada orang Israel. Bahkan kita memegahkan diri, kita menjadi umat yang menggantikan bangsa Israel. Dan Bapak Ibu, kalau kita mengingat dan memahami bahwa Tuhan tidak memandang muka kepada manusia, maka kita sebagai umatnya, mari kita terus belajar dan seharusnya tidak memandang muka kepada sesama kita. Kita tidak boleh membeda-bedakan orang.
Karena begitu banyak orang di luar sana mengasihi seseorang, memperlakukan seseorang berdasarkan bagaimana penampilan luarnya, bagaimana mukanya, dan bukan melihat hati orang tersebut. Mari kita baca di kitab Yaakov atau Yakobus Bapak Ibu di pasal yang kedua, ayat yang ke-1 saya akan bacakan bagi kita. Hai saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman pada Tuhan kita, Yesua HaMasiah yang mulia, janganlah kamu membeda-bedakan orang. Saya lanjutkan di ayat yang kedua, Bapak Ibu. Sebab bila mana seseorang dengan pakaian gemerlap bercincin emas masuk ke dalam sinagoga kamu, dan masuk juga seorang miskin dengan pakaian lusuh, dan kamu memandang kepada yang mengenakan pakaian gemerlap serta berkata kepadanya, silahkan engkau duduk di sini, dan kepada yang miskin kamu berkata, berdirilah engkau di sana, atau duduklah di sini di dekat alas kakiku. Bukankah kamu telah membeda-bedakan dalam dirimu dan bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat? Dengarlah hai saudara-saudaraku yang terkasih, tidakkah Elohim memilih mereka yang miskin di dunia ini agar kaya dalam iman, bahkan selaku para pewaris kerajaan yang telah Dia janjikan bagi mereka yang mengasihinya? Dengarlah hai saudara-saudaraku yang terkasih, tidakkah Elohim memilih mereka yang miskin di dunia ini agar kaya dalam iman, bahkan selaku para pewaris kerajaan yang telah Dia janjikan bagi mereka yang mengasihinya? Namun kamu meremehkan mereka yang miskin. Bukankah mereka yang kaya menindas kamu? Bahkan mereka itu menyeret kamu ke pengadilan. Bukankah mereka itu telah menghujat nama yang baik yang telah disebutkan atasmu? Kita mendapati Bapak Ibu, Yakobus menemukan jemaat yang membeda-bedakan dan memandang muka. Mereka memperlakukan dengan sangat baik orang-orang kaya, tetapi tidak untuk orang-orang yang miskin. Kita diingatkan, kita tidak boleh membeda-bedakan orang, kita tidak boleh memandang muka orang berdasarkan kekayaannya. Sebagai hamba Tuhan terutama, kita semua harus bahkan lebih memberikan perhatian kepada orang-orang yang miskin, kepada orang-orang yang memerlukan dorongan, motivasi, kasih, dan penggembalaan dari kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Bapak, Ibu, saudara semua yang dikasihi oleh Tuhan, ingat Elohim kita adalah Elohim yang tidak memandang muka. Yang Ia pandang adalah hati manusia. Kalau hati manusia itu takut akan Dia, kalau orang itu mencintai dan mempraktekkan, mengerjakan kebenaran, maka Ia berkenan kepada manusia tersebut. Maka supaya kita dipandang dan dikenal oleh Elohim kita, mari kita terus dan semakin hari semakin takut akan Dia. Kita menjadi orang-orang yang mengerjakan kebenaran di dalam hidup kita. Dan karena Elohim tidak memandang muka, jangan kita memandang muka. Jangan kita membeda-bedakan orang. Saya yakin Bapak Ibu merasakan sangat tidak nyaman ketika dibeda-bedakan oleh orang lain. Ketika saudara direndahkan oleh orang lain karena saudara dibandingkan tidak lebih baik daripada orang lain. Itu satu perasaan yang sangat menyakitkan saudara. Maka sekali lagi jangan memandang muka, jangan membeda-bedakan orang. Demikianlah apa yang saya sampaikan, kiranya menjadi berkat bagi kita, menguatkan saudara untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin didapati berkenan di hadapan Tuhan kita, Yesua HaMasiah. Salam semangat pagi selalu Bapak Ibu. Tuhan Yesua HaMasiah memberkati kita semuanya. Haleluya. Amin.